Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang batu akik giok. Seperti yang saya pegang kali ini adalah jenis batu akik giok black jet. Giok black jet ini memang warna dasarnya berwarna hitam, hitam pekat. Tapi kalau di center warnanya tembus hijau. Jikalau giok hitam yang sahabat-sahabat miliki itu memiliki energi alami yang memang benar-benar sudah aktif, ini energinya juga memiliki energi yang bersifat proteksi juga. Sebagian juga ada yang mempercayai bisa dipakai sebagai sarana penghasilan secara umum dan juga dipercaya sebagai sarana untuk penunjang kewibawaan dan juga karisma. Terlepas itu hanyalah mitos atau fakta, semua kembali ke pribadi masing-masing, ke hati masing-masing. Yang percaya monggo saya persilahkan, yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Namun percayalah bahwasanya setiap benda apapun yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia, yang artinya semua itu ada manfaatnya. Hanya saja kita sebagai manusia biasa tidak mungkin mengetahui manfaat secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja, begitu teman-teman ya. Seperti halnya para praktisi khususnya di bidang terapi, tidak sedikit juga yang menggunakan media batu, khususnya batu giok. Tapi yang saya pegang ini yang warna kuning ini adalah fosil kayu cendana, seperti yang sering saya ulas beberapa bulan yang lalu di video-video saya sebelumnya, begitu. Dan ini aktif semua. Ya, sesuai dengan tema kali ini, yaitu mengenai tentang batu giok. Bahwasanya untuk menilai batu giok yang memiliki kualitas bagus, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, seperti halnya pada saat pas kita menilai fosil gali kelor, yang kualitasnya bagus itu bagaimana, yang kurang bagus itu bagaimana. Tapi kalau batu giok, selama batu giok itu tidak mengalami cacat pada bagian-bagian tertentu di bagian batu gioknya, atau memiliki unsur warna yang lebih pekat, katakanlah jikalau warna dasarnya ini hitam, jadi warna dasarnya ini hitamnya pekat, selain itu terlihat lebih mengkilat, dan juga kalau di center ini sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa itu adalah jenis yang biasa disebut dengan batu giok, maka itu sudah termasuk dari jenis batu giok yang bagus teman-teman, begitu ya. Karena ada juga batu giok yang warnanya agak sedikit pucat, dikarenakan mungkin karena usianya yang kurang tua atau masih banyak kotoran yang terkandung di dalam batu giok, sehingga batu giok itu dinilai bahwasanya kualitasnya itu kurang bagus, begitu. Karena masih banyak kandungan zat kapur yang tersimpan di dalam batu giok, sehingga batu giok agak sedikit pucat. Kalaupun memiliki warna dasar hitam, hitamnya juga kurang pekat, sehingga secara tampilan pun juga kurang segar, kurang indah dilihat, dan kesannya itu seperti kurang mengkilat, begitu teman-teman. Untuk jenis batu giok yang saya pegang ini adalah jenis batu giok yang menurut saya, bagi saya ini sudah memiliki kualitas yang lumayan bagus, dan ini sudah aktif secara alami. Secara alami energinya juga sudah aktif, yang lebih mengarah pada sebuah energi proteksi, sarana penunjang kewibawaan, dan juga dipercaya sebagai batu keberuntungan atau batu hoki, begitu teman-teman. Ya, sekali lagi saya akan tunjukkan jikalau batu giok ini saya center. Nah, sudah jelas ya. Ini jika di center tembus warna hijau, meskipun kristalnya belum plong, tapi ini sudah menunjukkan ciri-ciri khas jenis batu giok hitam atau black jet. Kenapa ini disebut dengan black jet? Karena jika dilihat dengan sekilas begini ya, ini terkesan warnanya hitam, meskipun ini sebenarnya warnanya hijau teman-teman. Hanya saja hijaunya ini hijau tua sekali, warnanya hijau tua, sehingga jika dilihat sekilas berwarna hitam, padahal ini warna hijau. Secara umum memang ini disebut black jet, begitu. Dan ini sudah aktif secara alami, insya Allah secara alami energinya lebih mengarah pada sebuah proteksi, penunjang kewibawaan, penghasilan secara umum, dan juga dipercaya sebagai batu keberuntungan atau batu hoki, begitu. Terus yang ini adalah jenis batu akik Yaman Wirah. Kalau di Indonesia lebih terkenal disebut dengan sebutan sawo kecik, begitu. Kenapa di sini saya menunjukkan batu-batu lainnya yang disebut dengan batu sawo kecik, dan yang ini adalah kecubung teh. Jika di center warnanya begini, seperti layaknya warna teh, begitu ya teman-teman ya. Ini tembus, ini juga aktif secara alami. Ya, kenapa saya menunjukkan batu lain selain batu giok? Karena yang disebut giok itu adalah bahasa Cina yang artinya batu. Jadi tidak ada salahnya jikalau
ini juga disebut giok, begitu teman-teman. Hanya saja berbeda jenisnya, ini juga giok, begitu. Terus ini juga giok, bisa disebut dengan giok karena fosil ini sudah membatu, begitu. Karena giok adalah bahasa Cina, bahasa Indonesianya adalah batu, bahasa Inggrisnya adalah koral, begitu. Ya, sekali lagi saya tunjukkan lagi, ini adalah blackjet atau giok hitam yang memiliki kualitas yang lumayan bagus, yang mungkin dari sahabat-sahabat yang masih pemula, penggemar batu giok atau yang memiliki batu giok, agar dapat lebih mengetahui lagi, bisa membedakan antara giok yang memiliki kualitas bagus dan juga giok yang kurang berkualitas. Karena meskipun sama-sama jenisnya, sama-sama dari jenis gioknya, entah itu dari jenis batu akik yang saya pegang ini, yang warna merah ini, sawu kecil ini, dan juga batu akik kecubung teh ini, itu semuanya memiliki kualitas yang berbeda meskipun dari jenis yang sama. Tidak jauh beda dengan fosil Gallikelor, karena dari setiap bongkahan fosil Gallikelor pun faktanya setelah saya belah-belah menjadi beberapa bagian itu memiliki kualitas yang tidak sama, begitu teman-teman. Ya, sekali lagi ini adalah jenis batu giok atau blackjet yang memiliki kualitas bagus, begitu. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, mungkin ada yang ingin mengetahui sedikit lebih detail tentang batu giok dari segi kualitasnya, monggo saya persilakan untuk menyimak video ini baik-baik dan jangan di skip, begitu ya, agar sahabat-sahabat yang memiliki batu giok atau yang menyukai batu giok agar lebih bisa memahami lagi, begitu. Setidaknya minimal kita bisa memahami kualitasnya, begitu. Kalau untuk tuahnya atau energi secara alaminya kurang bisa memahami atau tidak memahami atau tidak tahu, juga tidak masalah, asalkan pastikan batu yang kita pakai itu adalah jenis batu yang natural, minimal, begitu teman-teman ya. Kalaupun tidak natural itu juga tidak masalah, kembali ke pribadi masing-masing, karena ada juga beberapa orang yang menggemari batu akik itu hanya mengutamakan sebagai perhiasan saja. Meskipun yang dipakai itu sintetis, bukan batu asli, bisa dipakai untuk pemanis jari itu juga ada. Itu kembali ke pribadi masing-masing, monggo saya persilahkan. Tapi kalau saya pribadi, meskipun saya memiliki batu yang tidak natural, katakanlah batu akik merasium, saya juga suka. Tapi saya lebih menyukai lagi dari jenis batu akik yang natural, begitu. Karena apa? Karena dari jenis batu akik yang natural itu memiliki himpunan energi alami yang insya Allah bisa dimanfaatkan bagi pemakainya, setidaknya begitu. Entah itu dipakai sebagai sarana terapi atau diambil dari segi nilainya saja, bahwasanya yang mempunyai nilai yang lebih tinggi adalah jenis batu akik yang natural, begitu. Nah, ini adalah jenis batu akik gioknya. Sekali lagi saya tunjukkan di sini, gitu ya. Ya, sudah jelas ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, jika menginginkan jenis batu giok yang memiliki kualitas bagus, cukup simpel sekali sebenarnya, asalkan batu gioknya itu tidak memiliki cacat di bagian-bagian tertentu. Dan yang kedua, pastikan batu gioknya itu lebih mengkilat atau kandungan zat kapurnya itu sudah sedikit atau minim sekali, sehingga tampilannya juga lebih segar dibanding jenis batu giok yang masih banyak kaburnya, begitu. Itu juga menentukan kualitas dari energi secara alaminya, begitu teman-teman ya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan singkat tentang batu giok dari saya bisa dan mudah difahami, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.